Namun satu hal yang paling unik dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari kekuatan militer armada tempur laut superpower militer di dunia, seperti Amerika Serikat yang menempati urutan pertama dengan jumlah keseluruhan armada tempur militernya di dunia, serta India yang menempati urutan keempat di dunia. Namun hanya memiliki sebanyak 22 unit kapal perang jenis korvet. Dan kedua negara militer superpower tersebut telah berada di bawah Indonesia dengan jumlah armada tempur laut atau kapal perang jenis korvet di dunia. Indonesia sebagai negara non-blok yang berdaulat dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tentunya dengan memiliki berbagai jenis kapal perang yang banyak adalah merupakan sebuah kebutuhan esensial bagi TNI Angkatan Laut demi untuk menjaga kekayaan alam Indonesia yang memiliki ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Apalagi jika terjadi pertempuran di wilayah Indonesia, maka sudah pasti harus menghadapi armada tempur laut kapal perang Indonesia sebelum masuk dan melakukan serangan terhadap wilayah Indonesia. Apalagi Indonesia saat ini sudah mampu memproduksi sendiri armada tempur kapal perang melalui industri pertahanan dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran jika harapan bangsa dengan selalu memperkuat armada tempur laut maritim Indonesia saat ini mulai diwujudkan secara bertahap yang tentunya akan menjadi pertimbangan bagi musuh NKRI terhadap kekuatan militer armada tempur laut Indonesia. Sebab selain pasukan militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kemampuan serta strategi tempur yang menjadi sorotan dunia, dari kehebatan yang telah terbukti di setiap medan pertempuran serta pembebasan sandera dari kelompok bersenjata, ternyata TNI Angkatan Laut Indonesia telah menjadi salah satu raja armada tempur laut kapal perang korvet di kawasan Asia Tenggara dan berada di urutan ketiga di dunia. Tidak hanya itu, sebab saat ini kekuatan armada tempur laut Indonesia semakin mengalami peningkatan kualitas tempur. Berdasarkan rilis media Global Firepower tahunan di tahun 2022 dari 142 negara yang terdaftar di dunia, dan Indonesia menempati urutan ke-7 di dunia dengan salah satu kekuatan militer armada tempur laut terbesar di Asia dan Asia Tenggara. Berdasarkan hal tersebut, memang tidak bisa dipungkiri jika taktik dan strategi sistem pertahanan Indonesia telah menjadi sebuah fakta menarik dari kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia di dunia. Sebab Indonesia merupakan raksasa ketiga di dunia yang terbanyak memiliki armada tempur laut kapal perang jenis korvet dan bahkan mengungguli kekuatan armada tempur laut kapal kelas korvet Amerika Serikat, India ataupun Jepang yang menjadi salah satu negara superpower militer dunia dari seluruh armada tempur yang dimiliki. Namun adapun informasi tersebut berdasarkan data resmi militer dari Global Firepower tahunan pada bulan September 2022. Dan tercatat hingga saat ini TNI Angkatan Laut Indonesia telah diperkuat sebanyak 24 unit kapal perang jenis korvet yang merupakan salah satu kapal perang terbaik di dunia. Strategi sistem pertahanan Indonesia dengan semakin memperbanyak armada tempur laut ini memang merupakan sebuah keharusan demi keamanan wilayah kedaulatan Indonesia. Sebab Indonesia adalah negara kepulauan dan sekaligus sebagai negara non-blok, dan jika terjadi pertempuran, maka hanya dengan menggunakan kapal perang sebagai alternatif pertama untuk mengirim pasukannya di setiap titik wilayah, dan armada tempur laut Indonesia adalah merupakan garda terdepan yang menghalau musuh sebelum masuk ke wilayah vital ataupun pangkalan militer Indonesia. Selain itu, jika akan terjadi penyerangan terhadap Indonesia, maka yang akan menjadi tulang punggung atau yang akan pertama kali menghadapi pergerakan musuh untuk mencapai daratan Indonesia adalah armada tempur TNI Angkatan Laut Indonesia. Sehingga dengan memperbanyak kekuatan armada tempur laut TNI,
adalah menjadi strategi utama untuk mempertahankan wilayah teritorial kedaulatan NKRI dari ancaman musuh yang bisa saja terjadi kapanpun. Di sisi lain, dengan terus meningkatnya kekuatan armada tempur laut TNI ini, memang sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga wilayah teritorial kedaulatan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terluas di dunia. Apalagi saat ini, wilayah laut maritim Indonesia telah menjadi incaran negara-negara lain dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Misalkan saja wilayah laut maritim Indonesia yang masih memiliki klaim tumpang tindih dengan Malaysia, dan yang paling ramai diperbincangkan media publik kali ini adalah aksi barbaran Cina yang ingin menguasai wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara Indonesia. Ambisi militer Indonesia untuk memperkuat angkatan lautnya untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia memang terlihat sangat jelas saat ini. Sebab Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang memiliki armada tempur laut dengan jenis kapal perang korvet terbanyak dan menempati urutan ketiga di dunia dengan 24 unit kapal perang korvet setelah Rusia sebanyak 86 kapal perang korvet, dan Cina dengan diperkuat 70 unit kapal perang jenis korvet. Selain itu, program pengadaan alutsista tempur laut terbaru Indonesia saat ini juga semakin ditingkatkan. Misalkan saja kerjasama industri pertahanan laut Indonesia dengan industri pertahanan Odense Denmark untuk membuat 2 unit kapal perang dengan jenis kapal perang fregat Hyper-Wittwal yang masuk urutan kelima tercanggih di dunia, serta industri perkapalan Damen Belanda dan industri perkapalan Fincantieri Italia, serta industri perkapalan Korea Selatan. Selain itu, Indonesia juga telah membangun beberapa unit lagi kapal perang jenis korvet terbaru sebagai kebutuhan strategi armada tempur TNI Angkatan Laut Indonesia di setiap wilayah perbatasan yang rawan dengan aksi main caplok-caplokan negara-negara lain ataupun rawan penyusupan musuh. Sementara itu, di sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri jika jumlah kapal perang jenis korvet Indonesia yang dimiliki saat ini lebih banyak daripada yang dimiliki negara superpower seperti Amerika Serikat dan India. Tercatat, kedua negara ini hanya menempati urutan keempat di dunia dengan total sebanyak 22 unit kapal perang jenis korvet. Sedangkan Rusia adalah merupakan negara yang menempati pada urutan pertama di dunia dengan memiliki 86 unit kapal perang jenis korvet di dunia. Selain itu, di urutan kedua di dunia adalah ditempati oleh Cina yang memiliki sebanyak 70 unit kapal perang jenis korvet. Namun satu hal yang paling unik dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari kekuatan militer armada tempur laut superpower militer di dunia seperti Amerika Serikat yang menempati urutan pertama dengan jumlah keseluruhan armada tempur militernya di dunia, serta India yang menempati urutan keempat di dunia, namun hanya memiliki sebanyak 22 unit kapal perang jenis korvet. Dan kedua negara militer superpower tersebut telah berada di bawah Indonesia dengan jumlah armada tempur laut atau kapal perang jenis korvet di dunia. Padahal jika kita berbicara dari segi kekuatan militer secara keseluruhan, Indonesia menempati urutan ke-15 dunia dari 142 negara di dunia menurut data Global Firepower tahunan di tahun 2022. Sementara itu, adapun pengadaan alutsista tempur atau armada laut Indonesia ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2002 lalu dengan target 22 unit kapal perang jenis korvet. Bahkan pemerintah dengan gencar-gencarnya menyebut program tersebut sebagai program korvet nasional. Sementara adapun kapal perang jenis korvet yang akan dibuat dalam program Kornet tersebut awalnya direncanakan akan berbasis kelas Komandan, namun kemudian diputuskan untuk mengambil basis kelas Sigma dengan model 10514. Selain itu, kapal perang jenis korvet ini sendiri didesain oleh Orisen Sistem Navali SPA dan Italia Navi Corvette
serta dikembangkan melalui PT PAL Indonesia sebagai kesepakatan kerjasama antara industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan luar negeri. Sementara itu, di sisi lain, untuk kerjasama industri pertahanan Armada Tempur Laut Indonesia yang telah memiliki ikatan kontrak dari luar negeri, yaitu adalah industri pertahanan perkapalan Odense Denmark dan industri perkapalan pertahanan Damen Belanda, serta berbagai industri perkapalan luar negeri lainnya. Berdasarkan hal tersebut, tidak heran jika Indonesia saat ini berada pada posisi urutan ketiga di dunia dengan jumlah terbanyak kapal perang jenis korvet. Sebab industri pertahanan laut armada kapal perang marinir Indonesia telah diperkuat oleh industri galangan perkapalan terbaik di dunia. Misalkan saja seperti industri perkapalan Damen Belanda yang menempati pada urutan ketiga terbaik di dunia setelah Rusia dan Jerman, serta industri perkapalan Odense Denmark yang masuk urutan 10 di dunia sebagai salah satu produksi kapal perang terbaik di dunia. Namun tidak bisa dipungkiri, dengan jumlah kapal perang jenis korvet TNI Angkatan Laut yang cukup banyak ini, tentunya akan sangat mendukung terhadap operasi di setiap wilayah perbatasan demi untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan zona ekonomi eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia.